Selamat datang di perjalanan kali ini. Di video kali ini, aku akan ajakin kalian buat menjajahi salah satu kawasan paling ikonik, spot paling hits di Jakarta Selatan, Blok M. Dari hiruk-pikuk jalanan kota besar, kuliner kaki lima yang menggoda selera, hingga spot-spot modern tempat nongkrong anak muda semua ada di sini. Ikuti perjalanan aku menelusuri sudut-sudut Blok M, merasakan budaya urban Jakarta yang hidup 24 jam, dan menemukan kenapa tempat ini menjadi magnet, lifestyle, dan pusat hiburan anak muda Jakarta maupun traveler. Halo guys, pulang lagi ada di stasiun MRT Fatmawati yang ada di Simatupang, dan kita hari ini mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke Blok M, mau kuliner di Blok M, karena kalau di Jakarta tadi nggak afdol kalau kita nggak cobain kuliner yang ada hits yang ada di Blok M. Nanti aku akan ngajakin kalian buat kuliner beberapa yang ada di Blok M. Oke guys, kita ke MRT yang ada di Fatmawati. Bank Jakarta. To all customers, welcome on board. You are on North-South Line, bound for Terminal Blok S. Change here for Blok S Terminal. Oke, kita udah sampai di Blok M. Ini kita udah nyampe di stasiun Blok M. Stasiun berikutnya, Blok M BCA. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next station, Blok M BCA. Doors on the left will open. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oke, kita udah sampai di stasiun Blok M. Blok M. Nah, jadi di Blok M tuh kulinernya banyak banget ya. Aku udah ingin cobain beberapa yang benar-benar dari viewernya enak semua. Jadi kita akan nyobain. Oke, jadi kuliner yang pertama, aku ngajakin pengen makan mie kangkung. Katanya sih rating itu bagus banget ya dari reviewer semuanya. Mie-nya salah satu mie yang harus kita coba adalah mie kangkung itu. Nah, kalau untuk beli mie kangkungnya itu, sebaiknya kalian kalau turun dari MRT Blok M, ambil pintu yang D. Jadi biar nggak nyebrang lagi. Memang cakep banget.
Oke, sekarang kita akan nyobain mie kangkungnya. Ini katanya adalah salah satu yang terkenal di Blok M. Cincin terus. Dan kita kasih cabai. Kita cobain kuahnya dulu, yang original ya. Cenderung manis ya makanannya. Cenderung manis dan ada udang ebi. Jadi kita harus pakai sambalnya agak banyak nantinya. Bismillah. Ini dia. Kita aduk-aduk. Jadi sini itu ada mie, ada toge, dan ini togenya, dan ada kangkungnya. Dikasih daging punya ayam. Ini kangkung ini cenderung tekstur awalnya sih, kuahnya sih apa ya, manis dan kayak gurih udang ebi. Kayak ditambahin jeruk. Bismillah. Badak, bau balsam maksudnya. Enggak sih, bau mint sih. Kayak root beer awe. Jadi yang awalnya dia kuahnya tuh cenderung manis dan gurih dari ebi, kita padukan dengan sambalnya dan kita kasih jeruk nipisnya jadi lebih segar, pedas, dan cita rasanya langsung berubah. Satu porsi mie kangkung ini aku ambil yang sedang itu 45.000 dan badaknya tuh 20.000. Harganya lumayan, tapi untuk makanan ini ya aku bilang sih masih rekomendasi ya. Oke, ini rekomendasi. Dan kalau lagi di Blok M, salah satunya
Makannya mantul banget. Jadi kita jalan lagi, dan ini adalah salah satu yang viral, yang terkenal, Max Creamy. Karena sih enak sih es krimnya, tapi aku nggak terlalu suka makan es krim dan terlalu manis. Jadi kita nyobain itu saat ini. Itu salted. Kita lagi antri di bar musik yang Saltbread, karena sih rotinya enak. Katanya yang paling best sellernya kalau di sini nyobain adalah yang truffle egg ya. Oh, nggak salah truffle egg, gue coba baca ini. Jadi kita cobain dulu sini. Ini ngantri banget. Cobain yuk. Masuk ke dalam tokonya itu langsung cium bau kue yang enak banget. Oke, makasih ya. Jadi salah satu tempat yang harus kalian kunjungin kalau lagi di Blok M adalah Matcha Man. Katanya terkenal banget sama matchanya yang enak. Hari ini kita mau nyobain matchanya yang original kayak matcha latte-nya. Kita akan cobain. Pesawat ya? Ada nama Mas Yanu. Ada nama Baby. Sekarang aku lagi nyobain matcha man latte, ya. Ini adalah signature-nya.
di harga 63.000. Terasa banget, enak. Jadi ini adalah salah satu, walaupun antrinya lumayan lama ya tadi ya, sekitar setengah jaman lebih, tapi udah lagi saat pemesanan sampai dibuatinnya termasuk cepat, jadi nggak terlalu nunggu lama. Tapi buat ngantrinya untuk pesannya lama banget. Macanya enak, nggak pahit. Dan jadi guys, katanya sih kalau di depan gereja Yohanes, Santo Yohanes ini ada satu jajanan kuliner yang legendaris, dan ini adalah salah satu kuliner yang wajib kalian coba saat kalian ada di daerah Blok M. Namanya Gultik Barito, dan ini baru buka. Akan cobain gultik paling enak di Blok M. Ini dalam keadaan belum buka, tapi orang-orang belum datang. Ini adalah gultik Barito yang terkenal di Blok M. Jadi kita akan kasih guys, dan diberi sambal. Ini mengantrinya udah 2 jam. Kita coba ya. Bismillah. Duduknya enak, karena lebih ngantrinya lebih lama lagi, jadi makin enak. Ada lapar banget. Itu kayak yang jeruan. Bentar ya. Ini adalah sate apel. Oh, bener sate kerang. Bel kan?
Ini tak kenal. Ini rekomendasi, cuman antriannya yang nggak rekomendasi kan. Jadi kesini makannya, pengen makan, rasanya sih standar. Bukan ngantri jadi apa banget. Oke guys, jadi kita mau review tadi. Jadi aku dari Blok M dan itu rame banget. Itu memang mungkin salah satu sentra kuliner yang ada di Jakarta Selatan. Tadi aku makan mie kangkung kite, itu rekomendasi. Cuman awalnya aku kira tuh rasanya itu sedikit gurih dari ebi sama manis. Tapi kalau setelah kita campur dengan jeruk nipis dan sambalnya tuh mantap. Di depan, pada saat kita di depan keluar dari mie kangkung kite, itu ada donat O. Kata itu enak banget. Cuman tadi aku ke situ nggak kebagian karena udah sold out. Tapi kita lanjut ke salt breadnya. Ini aku bawa pulang karena tadi ngantri banget dan kita nggak dapat tempat duduk. Jadi aku take away. Kemudian macamennya enak, cuman harganya mahal. 63.000 untuk gelasnya nggak terlalu besar, harganya 63.000. Tapi kalau penyuka matcha sih worth it ya. Dan aku juga yang nggak terlalu suka matcha aja suka banget dan itu worth it. Kemudian gultik barito. Kalau gultik barito aku tuh menurut aku sih ya, kalau dibilang enak tuh nggak begitu banget ya, standar. Tapi karena mungkin kalau kita dari rumah pingin makan gultik barito, terus sudah lapar, kita nunggunya lama. Aku tadi berdiri 1,5 jam lebih, itu makan jadi jauh lebih enak. Jadi menurut aku sih gultiknya sih standar, nggak terlalu enak banget, tapi gurihnya dapat. Karena aku nunggunya lama dan berdiri ngantrinya lama, jadi makin lapar dan itu jadi makin enak banget. Menurut aku sih gitu deh makanan di Blok M. Tadi ada dimsum HK juga belum sempat nyobain. Yang lagi yang viral itu katanya harus makan di situ. Dan masih banyak makanan-makanan di Blok M, kuliner Blok M yang belum kita coba. Nanti kita akan cobain ke part 2-nya. Cobain dimsum HK dan lainnya yang belum kita cobain di hari ini. Aku ada bawa takeaway little salt bread dan kita akan coba. Katanya sih yang paling enak itu adalah yang truffle egg. Tapi aku ada beli 3. Kita nyobain yang ternyata kecil ya. Terbuat ini harganya 17.000. Asin gede. Salt truffle egg. Ini di harga 28.000. Ini yang paling the bestnya. Ini truffle egg-nya. Bismillah.
telur, suka jamur truffle. Enak dan nggak too much. Aku ada juga yang coklat. Ini coklat. Sebenarnya sih kalau aku bilang sih, bagi orang awam yang nggak ikut FOMO yang ada di Blok M, ini sih nggak terlalu, menurut aku sih kayak biasa aja sih ya. Hampir sama kayak roti di Holland Bakery, tapi dan untuk satu ini harga 17.000 seukuran ini. Ya harga, menurut aku sih ya harga ini sih ya. Harga waktu di mall kayak croissant atau apa. Dan yang truffle egg-nya ini harga 28.000. Ini harganya 12.000. Ini harganya 27.000. Dan yang coklat harganya 18.000. Gue sih nggak terlalu, kalau secara keseluruhan sih enak. Mau truffle egg-nya, mau yang plain, yang biasa, mau yang coklat tuh enak. Tapi dengan harga dari orang awam seperti aku ini, dari harga segitu sih nggak terlalu worth it banget ya. Cuma ini karena mungkin kayak FOMO ataupun Blok M lagi hypes banget. Dan salah satunya yang hypes banget adalah salah satunya adalah Little Shortbread ini. Tapi itu kalau aku bilang sih lidah orang masing-masing ya. Aku cuman ngasih pendapat aku dari segi harga, terus kita ngantrinya, dan rasanya sebenarnya kita bisa dapetin di toko-toko roti lainnya. Cuman ya karena lagi FOMO Blok M, jadi ya menurut aku. Tapi itu adalah pertimbangan dan penilaian orang masing-masing. Jadi sampai di sini dulu video kita. Aku udah ngajakin kalian buat jalan-jalan malam dan kulineran di daerah Blok M, dan ada yang enak, ada yang enggak, ada yang cuman FOMO, ada yang cuman viral. Tapi dari semuanya Blok M jadi sentra kuliner yang oke. Jadi mau makanan berat, mau makanan tradisional, mau makan apa, di packaging-kan dengan kekinian, dengan generasi Gen Z sekarang, dan itu oke. Kalau untuk rasa dan untuk ini, itu ada lidah masing-masing. Kita penilaian masing-masing, ada yang suka, ada yang enggak. Tapi menurut aku overall sih oke. Dan rekomendasi kalau kalian lagi di Jakarta buat main-main ke Blok M. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Bye-bye.